Gangguan yang sering muncul atau ditemukan pada anak yang baru dilahirkan, yang pertama adalah self palate, itu jadi langit-langit mulutnya itu kebuka. Kalau sudah begini biasanya mati. Ini bisa karena efek obat-obatan, jadi yang suka ngobatin sendiri hati-hati, khususnya pada masa kebuntingan. Cukup vitamin aja, vitamin, imun booster boleh, tapi kalau obat-obatan antibiotik, obat untuk flu, untuk ini nggak usah. Terus yang kedua ada spina bifida, apa sih? Ini bawaan genetik, biasanya kucing-kucing yang ekornya pendek. Terus bisa juga karena defisiensi asam folat, jadi tulang belakangnya itu nggak normal. Kadang dia jadi nggak bisa jalan, atau dia bentuk tulangnya bengkok, skoliosis, lordosis, dan teman-temannya itu. Yang ketiga, swimmer syndrome, ini sering terjadi pada kucing-kucing berkaki pendek atau karena alas yang terlalu licin. Ketika baru dilahirkan, tulangnya belum kokoh, jadi ngasih alasnya nggak boleh yang licin. Nanti dia tiap mau berdiri kepleset-kepleset, lama-kelamaan swimmer syndrome, jadi kakinya mekangkang gitu. Treatmentnya bagaimana? Kalau misalkan usia masih di bawah 3 bulan, masih ada harapan untuk normal. Dibedong, kakinya biar nempel, karena tulangnya masih. Yang keempat, overshoot atau ini jadi tongos. Kalau ini biasanya ada riwayat dia kawin sedarah. Dan ini gen dominan, jadi kalau semisal kucingnya ada yang tongos, jangan dikawinkan, kemungkinan besar akan menurun ke anaknya. Selanjutnya, osteochondrodysplasia, ini sering terjadi pada Scottish Fold. Intinya tulangnya itu tumbuh berlebihan yang nantinya bisa jadi kanker tulang. Sebenarnya Scottish Fold kan tulangnya itu kayak posisi tulangnya seperti itu, nggak normal. Cuma ketika muncul di bagian yang lain bisa memicu terjadinya kanker tulang. Terus yang keenam ada PKD, jadi gangguan ginjal. Ini paling sering terjadi pada kucing-kucing Persia atau turunan Persia. Makanya kenapa kucing-kucing Persia gampang kena gangguan ginjal dibanding kucing jenis yang lain. Jadi ginjal normalnya harusnya begini, ketika kena penyakit ini dia ngerenjel-renjel gini. Isinya udara-udara semua, jadi fungsi ginjal tidak optimal. Yang selanjutnya HCM, dia gangguan jantung. Paling sering terjadi pada kucing-kucing ras besar, khususnya kucing Maine Coon. Karena badannya besar, sementara ukuran jantungnya dia kecil, sama seperti kucing pada yang umumnya. Sehingga ketika dia hiperaktif, aktivitas jantungnya juga lebih meningkat, resiko gangguan jantung juga lebih tinggi, apalagi ketika dia punya bawaan seperti ini. Normalnya itu yang ada kotak-kotakan, dindingnya tipis, tapi ketika dia ada gangguan, space untuk darahnya dia sempit karena dindingnya terlalu tebal. Ini sekitar 10-15% dari kucing Maine Coon berdasarkan penelitian membawa gen penyakit ini. Terus perkawinan sedarah bisa micu atopic dermatitis, ekor bengkok atau bagian tubuh lain cacat. Atopic dermatitis itu apa? Penyakit kulit. Pernah lihat badan yang kayak jamuran, ketumbian, diobati nggak sembuh-sembuh, bisa jadi itu bukan jamur tapi atopic dermatitis. Distokia, susah lahir, terus tali pusar melilit. Jadi kalau semisal habis lahiran harus dicek. Kalau semisal masih ada tali pusarnya, masih panjang, dibantu dipotong. Cara motongnya bagaimana? Didesinfeksi dulu, pakai betadine boleh. Kalau nggak punya sarung tangan kita dibersihkan dulu. Cuci tangan pakai sabun, dikasih alkohol. Nanti jarak sekitar 2 cm diklem atau diikat pakai benang. Baru di depannya kita gunting. Jangan sampai menunggu nggak dipotong sama induknya, mereka berkumpul malah nanti saling melilit badan. Biasanya area tubuh yang lain akan cacat karena busuk, harus diamputasi. Terus yang terakhir ada cerebellar hypoplasia. Kalau ada yang pernah lihat kitten jalannya kayak robot gini ini? Kalau pernah lihat, ini penyakitnya. Dia jadi otaknya nggak berkembang. Penyebabnya apa? Pas bunting induknya kena panle. Penyebabnya itu. Dan itu tidak bisa disembuhkan. Sepanjang usia dia akan seperti robot jalannya juga. Karena otaknya memang tidak berkembang.